Bukit Tinggi Rotterdam lewat Betawi. Untuk Negeriku, sebuah autobiografi Muhammad Hatta. Bab 3. Melanjutkan sekolah ke Betawi. Bagian 3. Setelah makan tengah hari dan pamit dengan Minto dan Nelly, kami diantarkan pulang ke Kampung 5 oleh Mak Ete Ayub dengan mobilnya sendiri. Sebelum berpisah dengan kami, ia pesankan kepadaku supaya datang satu waktu sore pada kira-kira pukul 16 ke kantornya. Tetapi karena sibuk dengan pelajaran sekolah yang baru bermula, baru kira-kira sebulan lebih kemudian aku dapat datang ke kantornya. Setelah seminggu aku duduk di bangku PHS kelas 1 bagian dagang. Terasalah bagiku perbedaan cara guru mengajar di PHS dan di Mulo. Di Mulo, pelajaran itu seperti dituangkan oleh guru ke otak murid. Di PHS, lebih banyak disuruh menangkap apa yang diuraikan guru berdasarkan buku pelajaran. Pada murid diperingatkan supaya bagian yang akan diterangkan itu dibaca lebih dahulu di rumah. Pada mereka diperingatkan pula supaya apa yang diterangkan guru tadi dibaca kembali dari buku di rumah. Setelah beberapa waktu ku ketahui bahwa cara guru mengajarkan bergantung pada pendidikannya sendiri. Pada sekolah Mulo, guru-guru yang mengajar itu ialah guru tamatan sekolah guru biasa. Dididik 4 tahun lamanya sesudah tamat sekolah rakyat. Sesudah menjadi guru, ia wajib menempuh ujian Hofdakte yang dapat dicapai sesudah 2 tahun. Sesudah itu, pendidikannya selesai untuk menjadi guru di sekolah rakyat, yang di Indonesia dahulu disebut Europe's Large School. Lama pelajaran 7 tahun. Di antara mereka yang terdidik tadi dapat menjadi guru sampai memperoleh Hofdakt. Mereka dapat meneruskan pelajaran pada suatu institut perguruan atau pada guru pilihannya untuk memperoleh kata keguruan rendah, large act, bagi salah satu mata pelajaran di sekolah Mulo kelak. Belajar untuk mencapai akta di sekolah rakyat. Biasanya belajar untuk mencapai akta rendah itu lamanya 2 atau 3 tahun, bergantung pada rajinnya belajar atau kesungguhan hatinya. Apabila merasa pengetahuannya sudah cukup, guru itu boleh menempuh ujian akta rendah untuk mata pelajaran yang dipelajarinya, yang diadakan oleh Gubernur saban tahun. Waktu itu, selagi aku masih duduk di sekolah menengah, ujian untuk akta rendah itu hanya ada di negeri Belanda, belum ada di Indonesia. Akta itu baru dapat dicapai oleh seorang guru Belanda waktu ia berlibur ke negerinya, yang diadakan paling sedikit sekali dalam 6 tahun dinas. Guru yang mengajar di HBS atau PHS kebanyakan bukanlah guru yang tamatan sekolah guru. Mereka itu tamatan universitas atau sekolah tinggi. Ditambah dengan guru-guru yang telah mencapai Middelbaar Akte, akta menengah. Untuk mencapai akta menengah itu, orang tak perlu keluar dari sekolah guru berangsur-angsur mencapai akta guru kepala, akta guru rendah, dan akta menengah. Orang yang tamatan Mulo, tamatan HBS, atau pendidikan lainnya dapat menempuh ujian akta menengah itu dalam mata pelajaran yang disenanginya. Apa yang diperlukan ialah kecerdasan otaknya. Rupanya kepandaian mengajar tidak menjadi syarat untuk dapat mengajar pada sekolah menengah. Titik berat diletakkan pada menguasai ilmunya. Siapa yang menguasai ilmunya dianggap sudah pandai meneteskan ilmu itu ke otak muridnya. Di PHS itu kulihat bahwa rata-rata guru bahasa yang memiliki akta menengah dalam bahasa Belanda, Prancis, Jerman, dan Inggris bermula sebagai guru biasa, tamatan sekolah guru. Berangsur-angsur mereka memperdalam pengetahuannya dalam bahasa pilihannya. Ada di antara guru-guru itu yang memiliki 2 akta menengah, misalnya bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Akta menengah bahasa dibagi 2, akta menengah A dan B. Orang mencoba mencapai dulu akta A, kemudian baru dapat dicapai akta B. Menurut keterangan seorang guru bahasa, akta B itu baru dapat dicapai apabila seseorang telah mencapai akta A. Paling sedikit lamanya 4 tahun. Siapa yang memperoleh akta B, diplomanya itu disamakan dengan diploma tamatan universitas. Salah satu guruku pada masa itu bernama Dekker. Sebelum mengajar di PHS, mungkin ia tamatan Mulo. Ia datang ke Indonesia sebagai Jan Joslier, serdadu. Bahasa Belandanya adalah Sinyo Kamayoran. Mungkin karena nekat atau nakal, ia menjadi serdadu, pecah dengan keluarganya, pergi ke Hindia Belanda, menyambung nasib. Selama mengajar di PHS, ada di Jakarta saudara sepupunya, Mayor Kops Dekker. Bahwa ia seorang yang cerdas dapat dilihat dari mata pelajaran yang diberikannya. Pada PHS kelas 3,
ia mengajarkan tata negara. Pada PHS bagian dagang, ia mengajarkan pembukuan, hukum dagang, dan ekonomi. Buku-buku yang dipakai untuk ilmu-ilmu tersebut bukanlah buku mudah dibaca. Untuk pembukuan dipakai buku Haggars yang umum dikenal pada waktu itu di Hindia Belanda. Buku yang dipakai untuk belajar dagang ialah buku Asser. Untuk pelajaran ekonomi dipakai buku Baumhauer yang diperbaiki oleh Eignemann. Kemudian aku tidak mengerti apa sebab buku itu yang dipakai untuk permulaan ekonomi di PHS. Bahasanya sulit. Apa sebab bukan diambil buku Cohen yang bahasanya lebih mudah dibaca? Pada sekolah HBS di Salemba, buku karangan itulah yang dipakai. Waktu aku mengikuti pelajaran pembukuan pada guru Dekker 2 jam mata pelajaran berturut-turut, ia menerangkan sejelas-jelasnya tujuan pembukuan dengan menunjukkan tabel-tabel dan sistem yang ada di buku. Ia pompakan ke dalam otak murid agar setiap ada keraguan mereka ingat terus pada pokok dari segala pembukuan dengan daftar 2 yang bertentangan. Yang tujuannya hanya mengenai 4 hal, yaitu 1. Timbulnya harta, 2. Hilangnya harta, 3. Timbulnya hutang, dan 4. Hilangnya hutang. Sesudah kira-kira 2 jam memberi keterangan dengan contoh-contoh yang ditunjukkan dalam buku, ia berkata, "Sekarang aku harap kamu orang sudah mengerti apa yang aku terangkan tadi. Bacalah di rumah dari buku pelajaran Haggars, dari halaman 1 sampai 56. Nanti 3 hari lagi kita teruskan." Mata pelajaran pembukuan diajarkan 4 jam seminggu. Berdesir juga sedikit hatiku mendengar perkataan itu. Bagaimanakah aku mempelajari 56 halaman dalam 3 hari, sedangkan mata pelajaran lain harus dipelajari pula? Setelah aku baca halaman yang ditunjukkan itu, terasa bahwa apa yang diajarkan Tuan Dekker dalam 2 jam benar-benar meliputi yang tertulis dalam 56 halaman. Yang 56 halaman itu dapat kupelajari dalam waktu 3 jam. Lain pula caranya Tuan Dekker mengajarkan hukum dagang dan ekonomi. Setelah buku dibuka, murid berganti-ganti disuruhnya membaca 1 atau beberapa alinea dari buku tersebut. Sesudah itu diulanginya menceritakan dengan bahasa yang sederhana apa yang dibaca tadi. Lalu disuruhnya murid lain meneruskan membaca kira-kira 2 atau 3 alinea. Sesudah itu diulangnya menguraikan dengan bahasa yang mudah tentang apa yang dibaca tadi. Sekarang timbul giliran pada murid yang ketiga untuk meneruskan membaca dari buku itu. Sesudah diulangi pula menguraikan apa yang dibaca dengan bahasa yang lebih mudah, demikianlah seterusnya sampai 1,5 halaman atau lebih sedikit. Setelah pelajaran selesai, diterangkannya seluruhnya sebagaimana ia menerangkan tadi dengan bahasa yang mudah, lalu ia berkata, "Bacalah di rumah kembali dalam 7 menit apa yang kita pelajari bersama tadi. Tidak boleh lebih dari 7 menit. Siapa yang membaca lebih dari 7 menit, ia akan mendapat angka 4. Lain lagi caranya Dr. De Kock mengajarkan ilmu pengetahuan barang yang berdasarkan kimia. Setelah masuk di kelas, ia langsung memaparkan sambungan pelajaran. Kadang-kadang dituliskannya formula atau rumus barang itu di papan tulis. Apalagi kalau buku pelajaran tidak dimuat rumus itu. Sekali-sekali, murid-murid di bawahnya pindah ke ruang laboratorium kimia di sebelah itu untuk mengadakan percobaan dan memperlihatkan bangunan kimia barang-barang yang diperiksa itu. Dengan percobaan itu, ia mencoba menanam struktur kimia barang-barang itu di otak murid. Murid-murid di bawahnya pindah ke laboratorium itu sekali 4 atau 5 pelajaran. Setelah selesai, baru dikatakannya kepada murid, ulangi membaca sendiri dalam buku pelajaran apa yang diuraikan di situ. Dalam pelajaran kimia ini, aku banyak dibantu oleh Bahder Johan yang menunjukkan catatan-catatannya tentang masalah-masalah kimia dan cara menguraikannya. Habis juga waktu 3 atau 4 bulan untuk melatih diriku supaya pandai memecahkan masalah-masalah kimia itu. Berbeda sekali kulihat cara guru mengajarkan sejarah pada Mulo di Padang dan PHS. Di Padang, Tuan Van Dream, guru kepala mengajarkan sejarah, menyalin apa yang tertulis di dalam buku pelajaran ke dalam sebuah catatan urutan tahun. Dari sekian tahun sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 1900. Urutan tahun itu disuruhnya hafal oleh murid. Kelancaran menyebutkan dari luar kepala urutan tahun itu baginya menjadi ukuran. Apakah si murid mempelajari sejarah atau kurang sempurna? Kadang-kadang diwajibkannya murid memaparkan dari luar kepala urutan tahun itu terbalik dari tahun 1900 ke tahun-tahun bawah.
Itu dapat dimengerti karena pada sekolah Mulo, guru yang mengajarkan mata pelajaran sejarah itu bukanlah seorang guru yang mempunyai ijazah akta rendah sejarah, yang barangkali belum ada pada waktu itu. Biasanya mata pelajaran sejarah dirangkap oleh guru yang mengajarkan mata pelajaran yang lain. Kebanyakan guru yang mengajarkan bahasa Belanda. Waktu aku duduk di PHS, guru yang mengajarkan sejarah dagang adalah Dr. Broesma. Buku pelajaran hampir tidak dipakainya. Sekali-kali dianjurkannya membaca pasal yang tertentu dalam buku. Sejarah yang diajarkannya didiktekannya. Saban kali lebih banyak diutamakannya semangat masa dan keadaan masa. Hubungan masalah yang satu dengan yang lain. Tahun-tahun kejadian tidak dipentingkannya. Keliru menyebut urutan tahun seperempat abad tidak apa, katanya. Asal kamu orang mengetahui hubungan kejadian dan semangat masa. Baru pada Dr. Broersma itu aku merasa benar-benar belajar sejarah dan pelajarannya membakar hatiku untuk mempelajari sejarah. Bukan maksudku untuk memaparkan cara guruku satu persatu memberi pelajaran. Kusebutkan contoh-contoh yang di atas untuk menunjukkan bahwa baru pada PHS aku merasakan cara berpikir yang lain. Aku benar-benar merasa kemajuan dalam pendidikanku.